Mad badal berarti artinya mad apa? Panjang. Bacaan yang panjang karena ada huruf alif, wawu, ya, dan wawu sukun sebagai ganti dari hamzah sukun yang ada pada kalimat tersebut. Adama asalnya adama, imana asalnya imana, utu asalnya utu. Ya, nanti kita lihat. Bunyi panjang dari mad badal adalah 2 harokat dengan syarat bahwa mad badal tersebut tidak diikuti oleh huruf hamzah atau sukun ataupun setelah berubah menjadi tasdid seperti amin, Ya. ma'ab, ro'a aidiyahum, bura'u. Ya. Mad badal panjangnya 2 harokat. Ya, selama mad badal itu tidak diikuti huruf hamzah, huruf sukun, dan huruf bertasydid. Jika diikuti oleh ketiga itu, maka yang panjang 2 harkat itu berubah menjadi lebih dari 2 harkat. Tergantung apa kasusnya nanti. Contoh, kalimat amin, dia tidak lagi 2 harkat a-nya. Mengapa? Karena diikuti oleh huruf yang bertasydid. Berapa panjang a pada kalimat amin? 6, karena menjadi mad badal berubah menjadi mad lazim mustaqal. Asalnya ma'abin, dia waqaf menjadi ma'ab, badalnya tidak 2 harkat lagi, tapi menjadi berapa harkat? 2, 4, 6. Karena berubah hukumnya dari mad badal menjadi ma'ab, mad arid disukun. Jadi ma'ab itu mad badal yang diikuti oleh huruf sukun. Kalau tadi amin, mad badal yang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Ketiga, ro'a aidiyahum, mad badal diikuti oleh hamzah dalam 2 kalimat, maka mad badal itu tidak lagi 2 harkat tetapi menjadi 4 atau 6. Hukumnya berubah dari mad badal menjadi mad jaiz munfasil. Bura'u, a pada mad badal diikuti oleh hamzah pada u, a ketemu u, mad badal ketemu hamzah dalam 1 kalimat, mad wajib muttasil. Berapa panjang mad wajib? 5 harkat. Jika kondisi kata seperti itu, maka yang diperlakukan adalah hukum mad wajib mutasil untuk mad jaiz munfasil untuk ro'a aidiyahum, dan mad lazim untuk amin, serta mad arid lisukun untuk ma'ab. Karena pertimbangan memberlakukan sebab yang lebih kuat dari 2 sebab yang ada pada kata yang bersangkutan. Ya, jadi perubahan
penyebutan disebabkan karena adanya perubahan bacaan setelah huruf mad badal itu diikuti oleh huruf yang ada di depannya. Jadi kalau ma'ab itu tidak lagi disebut mad badal. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat dari mad badal, yaitu sukunnya itu. Jadi mad arid lis sukun. Amin itu tidak lagi disebut mad badal, tapi disebutnya mad lazim. Kenapa? Karena lebih kuat mad lazimnya daripada mad badal, walaupun asalnya a-nya mad badal. Paham ya? Oke. Mad badal, nah ini dibagi menjadi, Mad badal dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, mad badal asli seperti uraian di atas sekaligus dengan contoh-contohnya. Yang di atas itu tadi yang saya jelaskan, termasuk amana, imana, adama, imana, utu, itu mad badal asli, di mana alif, wawu, dan ya sukunnya menjadi badal, pengganti dari hamzah sukun yang kedua. Paham sampai sini? Namanya mad badal asli. Yang kedua, mad sabih bil badal. Sabih bil badal, sibhul badal, ya. Yaitu mad yang serupa dengan mad badal, seperti pada contoh muttaqiin. Muttaqiina bacaan. Oh ya. Muttaqiina. Tasyauna. Yasauna. Layausun. Ketika dibaca wasol. Ya, jadi muttaqiina, yasyauna, layausun, ketika dibaca wasol, maka dia menjadi mad badal. Mad badalnya jenis yang syabih. Apa syabih itu? Dipersamakan, diserupakan. Yang tadi Pak Gito tanya. Ya, ini namanya mad badal. Tapi mad badalnya jenis syabih atau syibhul badal. Kenapa? Karena diserupakan dengan mad badal asli. Contoh, muttaqiina serupa dengan mana? Imana, betul. Layausun muttaqiina. Layausun serupa dengan utu. Coba perhatikan, layau dengan usu, muttaqi'i dengan imana. Oke, teruskan dulu. Tapi jika dibaca apa? Wasol. Wasol ya. Kalau wakof, mad badal bukan? Nah, mad badal bukan muttaqiin. Bukan, tapi mad arid. Layaus mad arid disukun. Yasyaun mad arid sukun. Demikian pula pada contoh fa'in fa'u wa nabbi'uni wa ba'u.
ketika dibaca wasol dan wakof. Ya, baik. Seperti contoh muttaqiina, yashauna, layausun, itu kalimat lain pada fa'in fa'u-nya ya. Fa'in fa'u ketika wasal dan waqaf itu hukumnya adalah mad badal. Mad badalnya jenis yang kedua yaitu syabih bil badal. Nabbi'uni, adalah mad badal, jenisnya syibhul badal. Waba'u-nya juga jenis mad badal, baik wasal maupun waqaf. Seperti halnya pula pada contoh du'aan, wanidaan, ketika dibaca waqaf maka menjadi du'a, dua harakat. Wanidaa, Iya. Kalimat du'aan dan nidaan ketika waqaf dibaca badal. Badalnya jenis yang kedua. Ya, paham ya? Masih liur apa kumaha? Apa bedanya du'a, nidaa, mad badal dengan mad iwad? Mad iwad bukan itu. Mad badal apa mad iwad? Badal. Hah? Apa bedanya dengan mad badal? Ya, mad badalnya jenis sibeh. Mad badal tapi sibhul badal, diserupakan. Kenapa? Karena ada alif setelah hamzah berbaris fathah. Ya. Iwad apa sih iwad artinya? Ganti. Badal artinya ganti. Apa bedanya iwad ganti, badal ganti? Ganti pada badal adalah ganti hamzah sukun. Ya, ganti pada iwad adalah ganti tanwin. Paham? Nah, jadi kalau iwadnya terjadi pada hamzah maka itu disebut badal jenis syibeh. Kalau selain hamzah disebutnya iwad asli, iwad asli, yang mad iwad lah pokoknya. Atau bahasa lain syabih bil badal. Mangga. Yang A-nya, saya tanya, 2 harkat apa 1 harkat? 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Iya, karena tidak ada huruf setelahnya yang tadi 3 itu. Tidak ada tasdid, tidak ada sukun, dan tidak ada hamzah. Tapi ini kasusnya jika dibaca waqaf saja. Ya. Du'a, waqaf di situ, maka A-nya hukumnya mad badal. Mad badal jenis syabih. A-nya juga mad badal. Panjangnya 2 harkat. Kenapa 2 harkat? Karena setelah itu tidak ada
hamzah, tidak ada sukun, tidak ada tasdid. Dan kalau dibaca wasol bukan mad badal akhirnya nanti. Contoh doa wa nidaa, doa a-nya mad badal bukan? Bukan, berubah menjadi idgham bi gunnah. Paham tidak? Di marallah hok jadi paham tuh itu. Ya, nggak apa-apa Bu, nyantai aja. Mentubi malah tidak dibahas ya, karena udah ngerti semua. Kalau dia wakaf di sini, ya, maka ini namanya mad badal. Demikian pun juga ini wanida a-nya mad badal. Jika diwasol mad badal bukan? Bukan, menjadi idgham. Jadi ini kasusnya jika dibaca waqaf. Lain dengan yang tadi. Fa'u. Ya. Ada lagi kan? Fa'u. Di atasnya tuh. Nah itu. Fa'in, fa'u. Waba kemudian satu lagi nabiu ni. Nah ini nabiuni fa'u ba'u, ini namanya mad badal, baik dia waqaf ataupun wasal. Fa'u-nya mad badal selama di depannya tidak ada tiga tadi. Iya, jika terjadi pada huruf selain hamzah maka itu namanya mad iwad, dibaca tanwin. Jika terjadi pada hamzah seperti doa nida maka disebut mad badal shibhul badal. Karena apa? Karena diserupakan dengan mad badal yang asli, yaitu di mana ada hamzah yang diikuti dengan alif setelahnya. Jadi kasusnya, kesimpulannya, badal itu terjadi pada huruf hamzah. Selain hamzah bukan badal, baik dia tadi mad ataupun mad iwadnya. Doa ana, terus ya kita lihat doa gini. Oke, apa hukumnya di sini gitu ya? Mad badal bukan? Loh, itu jawab, udah kejawab itu. Iya, kenapa bukan mad badal? Oke. Karena tidak ada alif yang digantikan. Pendek apa panjang? A-nya sini pendek. Mad badal berapa panjangnya? 2 harkat. Kalau A di sini 1 harkat. Paham?
Pusing-pusing, puas ya pusing. Kali-kali pusing lah. Yang mananya naknya? Oh gini. Terus pertanyaannya, wakomnya di mana? Di sini apa di sini? Di sini. Oke. Apa hukumnya kalau wakof dina? Kalau ada ya kalimat seperti ini, sehingga saya nggak ada doa anan kayak gini. Caranya ada misal. Kalau wakof dina seperti ini hukumnya madiwat. Apa madiwat itu? Ganti. Apa yang diganti? Tanwin menjadi doa anak. Gitu ya. Kenapa diganti ya? Karena wakof. Kalau wasol mad iwad bukan. Bukan. Tergantung huruf di depannya. Itu. Kalau dia wakof mad iwad. Dan itulah alasan mengapa berganti dari na menjadi na, kitaban menjadi kitaba. Ya. Kalau mad iwad jika wasol panjang enggak? Pendek. Dia menjadi dua harkat karena wakof. Nah, mengganti tanwin ke fathah yang panjang dua harkat itulah definisi dari mad iwad. Makanya disebutnya iwad, bukan mad badal di sini mah. Karena beda antara badal dengan iwad, walaupun keduanya sama-sama ganti. Hari ini Jumat ini yang khutbah Ustadz A, karena nggak datang maka digantikan oleh Ustadz B. Maka Ustadz B itu menjadi pengganti dari Ustadz A. Iwad apa badal? Badal. Asli. Ya asli. Ya asli dan sabi lah kalau orang. Gitu ya. Ya mudah-mudahan pusing lah. Berarti kalau pusing berarti ada reaksi, bagus lah. Berikutnya masih ada doa. Terus halaman berikutnya disebut dengan sabih bil badal karena serupa dengan badal dari segi huruf mad didahului huruf hamzah. Ya, jadi sabi itu serupa dari segi ada huruf madnya dan ada huruf hamzahnya, ya kan? Jadi prinsip dalam mad badal itu satu ada huruf hamzah, dua ada huruf madnya. Jadi itu syarat. Jika tidak hamzah bukan badal, baik dia tanwin ataupun matobi tadi. Jadi syaratnya dia terjadi disebut badal karena ada dua tadi, hamzah dan huruf madnya. Huruf madnya alif jika hamzahnya fathah, huruf madnya ya jika hamzahnya kasrah, dan wawu jika harokat hamzahnya dhammah. Namun mad tersebut bukan pengganti dari huruf hamzah seperti proses yang terjadi pada mad badal asli. Ya, paham? Coba perhatikan. Ba'u, fa'u, nabbi'uni. U ada hamzah dan wawu sukun. Wawu sukun pada ba'u,
wawu sukun pada fa'u dan wawu sukun pada nabi'u, u-nya itu bukan berasal dari hamzah yang sukun seperti mad badal asli. Kalau mad badal asli mah tuh lihat yang amana, adama, imana ya sukunnya berasal dari hamzah sukun. Paham? Tuh lihat itu. Imana asalnya imana. Ya sukunnya berasal dari hamzah sukun. Utu waw sukunnya berasal dari hamzah sukun. Nah, kalau pada fa'u di sini wawunya bukan, nah gitu, bukan begini maksudnya. Nah, bukan begini, asal bukan begini, bukan ya. Demikian pun juga ini. Nah, wawu sukun pada ini fa'u ba'u nabi'uni menunjukkan wawu lil jama', dhamir jama' yang muttasil pada kalimat isim, pada kalimat isim dan pada kalimat fi'il. Nabi'uni, jelaskanlah olehmu sekalian, ni kepadaku. Nah, jadi ini bentuknya amar, dhamirnya jama' muzakkar salim, dhamir yang muttasil dengan fiil amar. Udah belajar bahasa Arab di bawah ya. Ya, sorry, maaf. Itu maksudnya. Jadi wawunya wawu jama'. Ada alif, makanya dia ditandai jama' dengan alif. Nah, ini. Ya. Coba baca ulang paragraf tadi. Disebut dengan syabih bil badal. Disebut dengan syabih bil badal karena serupa dengan badal dari segi huruf mat didahului huruf hamzah. Dah, sampai situ, paham? Apa arti syabih? Serupa. Ya. Serupanya karena ada huruf mad dan huruf hamzah. Maka adanya huruf mad dan huruf hamzah itu menjadi syarat terjadinya mad badal. Kalau serupa, mad badal bukan? Mad badal. Mad badal yang serupa itu. Hah? Bukan. Mad badal bukan. Diserupakan dengan mad badal karena ada hamzah dan huruf sukunnya, huruf madnya. Ada Pak Haji Lili dan serupa dengan Pak Haji Lili. Yang mana yang asli? Yang Pak Haji Lili. Yang serupanya nggak asli, tapi diserupakan dengan Haji Lili. Apa serupanya? Oh, ada waw sukun, ada hamzah, gitu. Namun mat tersebut bukan pengganti dari huruf hamzah seperti proses yang terjadi pada mad badal asli. Paham? Namun mad tersebut bukan pengganti dari huruf hamzah. Nah, madnya itu mad jamak tadi. Atau dengan kata lain serupa pada tulisan, yakni hamzah diikuti mad dan serupa dalam bunyi a, i, u. Oke, teruskan. Dari uraian tersebut
Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebutan mad badal secara umum tergambarkan dalam 4 keadaan. 1. Mad badal yang terdapat pada saat dibaca wasol dan waqaf seperti pada contoh amanar rasul ambiuni. Ya. Mana badalnya? Ya. Kemudian yang kedua ambiu-nya. Itu mad badal yang dibaca ke dalam keadaan wasol maupun waqaf. Yang kedua, 2. Mad badal yang terdapat saat wasol saja seperti pada contoh wa husnu ma'ab kadzalika. Jangan gitu bacanya. Kalau dia kalau ma'ab di situ berarti mad badal bukan? Bukan. Mad disukun ya. Mad ada disukun. Jadi disambung coba. Wa husnu ma'ab kadzalika. Wa husnu ma'abin kadzalik gitu. Wa husnu ma'abin kadzalika. Iya, jadi A-nya dibaca wasol. Kalau dia waqaf bukan mad badal. Berubah menjadi madarid. Contoh kedua, innama tu'aduna la'atiu wa ma antum. Ya. Kalau dia berhenti pada la'at menjadi mad arid disukun. Jadi ini mad badalnya hanya pada bacaan keadaan wasol. Ketiga, mad badal yang hanya terdapat pada saat dibaca waqaf saja seperti husa'a pada husa'an ahwa. Berhenti pada gusa'a itu hukumnya mad badal dari kalimat gusa'an ahwa. Berhenti di gusa'a-nya ya. Maka A-nya mad badal. Dan ja'u pada waja'u abahum. Oh ya, abahum. Ya, kalimat asalnya waja'u abahum, berhenti pada u-nya. Ya. Maka u-nya berubah menjadi mad badal. Kalau wasal ya, apa hukumnya? Waja'u abahum mad jaiz. Gusa'an ahwa hukumnya an ahwa izhar. Kok jadi pusing begini? Cuman gitu doang. Belum nyangkal gini. Iya, selama ini karena memang kita memahami mad badal adalah itu amanah adamah saja ya, yang berbaris fathah saja, padahal tidak. Ya, jadi singkatnya, udah satu lagi ya? Satu lagi. 4. Mad badal yang terdapat saat menjadi pangkal kata seperti mulai membaca dari utumina. Hamzah. Autumin. Salah cetak itu. Utumin. Idali. Ya. Utumin. Ya. Itu. Itina. Ya. Itina. Iktia. Ya. Itu. Itina. Itu. Nah,
Ini kalimat-kalimat ini mad badal tapi dibaca dari pangkal. Contoh, utumin, bukan au tuh ya, salah cetak, harusnya u. Utumin, u-nya hukumnya mad badal. Idalli, i-nya adalah mad badal. Iti, i-nya mad badal, itina mad badal, dan itu mad badal juga. Nah, jadi singkatnya yang harus ditanamkan dalam pemahaman kita ketika berbicara mad badal dua hal. Satu, mad badal itu terjadi pada hamzah. Selain hamzah bukan mad badal. Yang kedua, hamzah itu diikuti oleh huruf mad, baik dia alif, ya maupun wawu yang sukun. Ya. Salah itu. Bukan, nggak ada. Bukan mad badal itu mas, salah. Ketulis harusnya itina maksudnya. Iya, salah cetak. Yang tia nggak ada itu mad badal. Ya, itina itu sama dengan kalimat sebelumnya, ada tiga ya, iti, itina, dan itu. Dia dicoret aja. Saya ucapkan selamat berpusing-pusing ya. Surah apa sekarang? Masih ada waktu. At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, di mana? Enggak. Siapa? Fadhal. Ini belum. Yang dulu. Belum ya? Barisin yang belum aja. Hah? Nah, kita baca sambil kita fokus kepada badal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Deketin Pak Haji, mic-nya deketkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarun nabi Ulang. Wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma namba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ulang.
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. Haknya ya, jangan lupa haknya. Wa in tadhaha عليه فإن alaihi nallaha وإن تظاهروا عليه فإن roknya panjang. وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات Khairan, awas, bukan khairan. Asa rabbuhu, ulang. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثابئات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ya, cukup. Kaos itunya ya, gunah-gunahnya apa? Harus disiplin. Ada mad badalnya enggak? Ada berapa mad badal tadi? Baik yang asli ataupun yang syibhul badal. Enggak ada. Ada yang saum hari ini? Saum semua? Kecuali saya ya. Ada modal? Enggak ada ya? Enggak ada modal ya?
Ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Mad badal kan? Badal apa? Asli. Baik, berikutnya ayat 9, 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahun nabiyya walladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, sampai situ. Ada berapa mad badal? Amanu 1, sayyiatikum 2, ketiganya yang mana? Hamzah bukan? Ingat, mad badal itu terjadi pada Hamzah. Pokoknya patokannya Hamzah we. Balikan deui ayat 8. Ayat sabaraha mad badal? Ada berapa mad badal? 3. 1 amanu ya ayyuhalladzina amanu. A-nya 1 ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha sarabukum mad badal bukan? Bukan. Awas, jangan terjebak baris berdirinya. Ingat, prinsipnya mad badal terjadi 2 syarat mad badal. 1 hamzah dan huruf mad. Hamzah lain. Awas. Jadi jangan terjebak barisnya berdiri. Amanu sayyiatikum, kedua A-nya, ketiga pada kalimat amanu yang kedua. 3 ya. Kalau asasanya bukan. Jannat, natnya juga bukan. Walaupun dia fathahnya berdiri. Yas'a, A-nya juga bukan.
mad tabi'i. Ain. Jadi jangan terjebak pada baris berdiri, harokat berdiri. Tidak semua yang berdiri itu adalah badal dari alif. Iya, sama tobi. Jannat, na-nya juga matobi. Yas'a, a-nya juga matobi. Ya, lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ulang. Wa bi'sal masir. Ya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru Daraballahu masalan lilladzina kafaru ma'ra'ata Nuhin wa ma'ra'ata Lut. Awas idghamnya. Nuhin wa Daraballahu masalan lilladzina kafaru ma'ra'ata Nuhin wa ma'ra'ata Lut. وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Daraballahu masalan lilladzina amanu wa daraballahu masalan lilladzina amanu ma'ra'ada fir'aun. Awas, mim sukun itu tidak dikolkolahkan. Amanumro jangan. Ulang. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu ma'ra'ata fir'aun idza qalat rabbi ib'ani li ib'adaka bayda idza qalat masih kokolah. Qalat rabbi ba'ni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minat qawmidh dhalimin. Wa Maryama ba'nata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Ada berapa mad badal? Walladzina amanu
Berapa mad badal? 1. Ayat keberapa? 11. Bunyinya? Oh, ya. Amanu ya. Amanu. Kalau Imran allati ro-nya mad badal bukan? Bukan. Kenapa? Enggak ada hamzah. Karena bukan hamzah, walaupun Bukan. fathahnya Ya, berdiri. Oke. Ada gak mad badal yang berjenis syibhul badal? Tes. Syibhul badal. Kalau yang ayat 10 seandainya wakaf di syai'a itu. Nah, syai'a dia jika dibaca waqaf maka a-nya menjadi syibhul badal, syabih badal yang berjenis syibhul atau syabih yang diserupakan dengan mad badal jika dia waqaf di situ. Iya, ketemu akhirnya ya. Shadaqallahul azim. Fatihah.